Halo, mungkin sebagian dari Anda sudah bekerja keras, sudah melakukan segala upaya, tapi tetap mengalami kegagalan atau hasilnya tidak maksimal. Itu dikarenakan karena pola pikir kita yang belum tepat, atau ada rekaman pikiran bawah sadar sejak kecil, ya, atau yang terdahulu yang membuat kita terblokir. Ibaratnya semakin kita mengusahakan, semakin kita bekerja keras, justru hasilnya semakin susah, semakin gagal. Nah, dalam ilmu pikiran itu disebut dengan mental block. Mental block adalah suatu pikiran-pikiran yang membuat sebuah usaha kita menjadi tidak sesuai dengan kenyataan, ya. Itu berhubungan dengan mindset, berhubungan dengan pola pikir. Jadi pola pikir yang salah, pola pikir yang tidak tepat itu membuat kita mengalami kegagalan. Dan berita buruknya, pikiran-pikiran bawah sadar yang menjadi mental block tadi kekuatannya itu lebih besar, yaitu sekitar 80% daripada otak sadar kita. Oleh karena itu kita sebetulnya harus mengubah yang ada di alam bawah sadar kita supaya sinkron, supaya selaras seperti itu. Contoh, misalkan ada orang tahu secara sadar bahwa nabung itu baik. Nah, misalkan nabung 10.000 sehari itu baik, selama setahun akan jadi berapa, selama 10 tahun akan jadi berapa. Tapi meskipun kita tahu bahwa itu baik, kita tidak bisa melakukannya. Kenapa? Karena kita belum memiliki program menabung di otak pikiran bawah sadar kita atau otak emosi kita. Contoh lain, ketika Anda sebagai orang yang beragama, taruhlah misalkan Anda seorang muslim, Anda tahu bahwa puasa itu baik, Anda tahu bahwa sholat itu baik. Nah, sholat dengan tepat waktu itu sangat baik, tetapi dari kita masih sulit untuk melakukannya. Kenapa? Karena di otak bawah sadar kita itu belum terpasang program sadar tentang sholat tepat waktu seperti itu. Oleh karena itu kita tetap akan mengalami kesulitan untuk mencapai tepat waktu meskipun kita sudah mengupayakan. Bahkan semakin kita berusaha menjadi baik, menjadi soleh, menjadi kaya, menjadi makmur, atau menjadi apapun, kita akan sangat-sangat kesulitan. Karena apa? Karena kita sama dengan melawan batin kita sendiri, kita sama dengan melawan yang ada di otak bawah sadar kita sendiri. Oleh karena itu mengubah rekaman-rekaman yang ada di alam bawah sadar atau otak emosi kita itu sebetulnya adalah langkah-langkah yang sangat penting atau sangat berguna. Namun banyak dari teman-teman yang saya lihat sudah ikut kelas untuk mengubah pikiran bawah sadarnya juga mengalami kesulitan. Tetapi saya punya berita baik untuk Anda. Saya memiliki cara supaya Anda tidak perlu melawan, Anda tidak perlu mengganti, Anda tidak perlu menghapus rekaman pikiran bawah sadar Anda, Anda tidak perlu melakukan pertentangan dengan mental block atau dengan otak emosi Anda. Nah, cara ini adalah cara yang mungkin menurut saya masih baru seperti itu. Meskipun ada beberapa orang yang sudah menerapkannya, tetapi mungkin kurang detail. Nah, caranya adalah kita berganti dunia seperti itu. Jadi masalah-masalah itu terjadi di alam nyata, di dunia ini. Masalah apapun ya, masalah sosial, masalah ekonomi, masalah kehidupan kita, masalah mental, masalah perilaku dan sebagainya, itu ada di alam nyata ini. Nah, cara yang saya akan berikan ini adalah bagaimana kita tidak hidup di alam nyata, atau fisik kita hidup di alam nyata, tapi kesadaran kita, perhatian kita ubah, kita berpindah, kita mengungsi, kita hijrah istilahnya ya, kita hijrah dari alam nyata ini yang serba ruwet, yang serba masalah, kita hijrah, kita pindah, kita berganti, kita mengungsi ke alam lain, ke dimensi lain. Ya, kita anggap bumi ini adalah dimensi 3, kita berpindah ke dimensi yang lain, bukan dimensi 3, tapi mungkin dimensi 4 atau dimensi 6 dan sebagainya. Meskipun tubuh kita masih di sini. Nah, saya akan ajarkan di kelas khusus saya, di kelas berbayar saya, bagaimana caranya Anda bisa berpindah dari kesadaran dimensi 3 ke kesadaran dimensi yang lain tersebut, sehingga pada dimensi yang lain tersebut kita akan sangat bebas untuk melakukan apapun. Sama seperti ketika Anda sedang duduk di sini, tetapi Anda pegang HP. Itu sebenarnya secara tidak langsung Anda sudah berubah dimensi. Meskipun fisik Anda di sini, tapi Anda sedang berinteraksi liar ke dunia-dunia yang berbeda. Misalkan ke luar negeri, misalkan Anda berinteraksi dengan orang yang berada di jauh di sana, atau bahkan seperti metaverse, Anda dipasangi kacamata VR, kemudian Anda tiba-tiba berubah dunia Anda. Tidak lagi di sini, tapi sudah dunia yang berbeda. Hampir sama seperti itu. Atau ketika Anda pernah nonton film Avatar yang diperankan oleh Jack Sully, di mana Jack Sully itu kesadarannya dirubah, jiwanya dirubah dari menjadi manusia bumi dimensi 3, dia berubah planet, jiwanya diubah ke sosok avatar yang berwarna hijau itu. Dan lucunya pada saat itu di akhir film, Jack Sully dia tidak ingin kembali lagi ke dunia dimensi 3 di bumi, tapi dia menetap di dimensi makhluk avatar yang berwarna hijau tadi. Nah, saya juga akan ajarkan bagaimana kita tidak kembali lagi, terjebak lagi ke dimensi 3. Meskipun fisik kita ada di dimensi 3, tetapi kesadaran kita, jiwa kita dan sebagainya, kita akan berpindah, kita akan traveling, kita akan hijrah ke dimensi yang lain, sama seperti di film Avatar tadi. Dan kita tidak kembali lagi ke dimensi 3. Kita tidak memakai peraturan dan algoritma yang ada di dimensi 3 yang penuh dengan masalah ini, sehingga memungkinkan kita untuk menjawab masalah, untuk melakukan solusi dengan lebih cepat dan lebih simpel seperti itu. Oke, silakan kalau Anda tertarik gabung di kelas berbayar saya, nanti silakan hubungi nomor ini. Oke, terima kasih.